mau makan apa? Semarang. Coba Semarang. Jujur aku buta map juga ya. Oh, Oke. makan yang kesukaan deh yuk. Makan kesukaan. Kan udah pada makan tadi ya? Iya. Cuma 4 bulan guys. Kita cerita yang di dalam penjara dulu sedikit kali ya. Kenapa mau collab sama kita? Pengen ngerasain aja sama YouTuber kecil gimana. Abang tuh masih Tahu ingat openingnya? Hey guys, welcome to Keep Life TV. Oh udah mengobati rasa kangen Udah kamu. duduk kamu ya? Oke, boleh kita opening dulu ya. Yes. Satu, dua, Gimana tiga. lupa aku? Ini mau opening apa nih? Keep Openingnya Life. dua pengacara. Aduh, acara. Oke, 1, 2. Ibu dulu ya. Assalamualaikum. Hai guys. Ni hao, hao. Annyeonghaseyo. Berasa YouTuber lagi nih. Kangen ya. Terus sambil jalan nih, apa mau kemana kita? Nah itu dia, hari ini kita lagi sama Iyo. Oke. Atau nama Instagramnya Iya Iyo. Keep Life, Keep Life. Oh, Keep Life. Yang udah bubar. Sabar, nah, belum ditanya. Coba kalian komen siapa yang masih ingat sama Iyo. Kayaknya udah pada nggak inget deh. Masih inget dong. Kita kan pernah collab tahun. Pokoknya kita kalau itu 4 tahun yang lalu. Tapi kita ke Semarang. Ini cuplikannya. Kalau di YouTube gitu ya. Tapi kamu pernah YouTube lagi nggak sih? Bikin video YouTube lagi nggak sih, Yo? Jarang sih. Enggak, tapi setahun lalu sempat ada Iya upload. masih di channelku pribadi. Oke, kita cari. Jadi mau makan apa? Semarang. Coba Semarang. Jujur aku buta map juga ya. Oh, Oke. makan yang kesukaan deh, Yo. Makan kesukaan. Kan udah pada makan tadi ya. Iya. Ya nggak apa-apa makan Makan lagi. lagi. Atau makan yang agak ringan dikit nggak apa-apa Nggak juga. apa-apa juga. Yang penting kita ngobrolnya. Oke, kita cari di daerah peleburan ya guys. Jadi di perjalanan ini bisa kali diperkenalkan Iya, diri coba dulu. diperkenalkan diri. Siapa tahu ada teman-teman yang lupa kata kamu tadi kan. Oke guys, perkenalkan diri. Saya namanya Iyo. Iya. Saya dulu YouTuber, sekarang udah enggak. Kenapa udah enggak? Karena udah sudah enggak? bubar YouTube-nya. Padahal Ya. kalian dari sahabatan kayak kita juga Ini ya. buat yang masih tahu Keep Life coba komen dulu, ada yang nggak yang ingat. Coba ada yang inget Ada- nggak? Tapi kamu Konten nggak apa yang nggak pernah paling melekat? klarifikasi nggak sih? Maksudnya kayak kan masih banyak netizen yang tanyain kayak Keep Life mana kangen gitu nggak sih? Masih banyak banget sampai sekarang yang Tapi komen. tapi kamu pernah jawab? Pernah, Enggak. biasanya Oh, aku pernah ya? jawab. Aku langsung bilang udah bubar guys, udah bubar guys. Oh, tapi kamu balas DM, bukan klarifikasi di story atau apa gitu. Biasanya kalau lagi live sih kayak gitu. Oh. Cuman kalau DM jarang aku yang balas. Soalnya rata-rata nanyanya kayak aku udah jawab terus gitu, tapi dia masih nanyain Iya. kapan, masih nungguin kapan bikin video lagi, kangen. Iya loh, gitu. soalnya kan YouTube kamu tuh yang Keep Life udah gede banget ya 2 juta. Iya, 2 jutaan. Aku Terus video dulu sering trending kalau kalian tahu horor-horor. Iya. Soalnya mereka tuh bikin video dulu tuh effort gitu yang kayak main imposter. Iya. Hmm. Udah jadi kangen deh, pengen sedih deh. Tolong dimasukin lagi. Berarti Terus- kamu memulai karir di dunia YouTube dulu tuh tahun berapa? 2016. Oh, 2016 Sama- dan berakhir di tahun 2020 2021 kalau nggak salah ya. Berarti- Itu sama temanku buat yang tahu juga namanya Vano. Oh, itu ya. tapi bubarnya emang kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Terus kamu sempet vakum gak sih? Dan Dia itu sempat vakum itu jadi lanjut ke bubar. boleh tahu nggak vakumnya apa? Karena apa? Capek nge-YouTube waktu itu. Oh, lagi sama-sama jenuh. Iya, sama-sama jenuh. Terus Vano juga kan mualaf, terus pengen ada kehidupan yang lainnya juga. Aku juga kayak gitu juga. Oke. Akhirnya kita putusin buat vakum dan udahlah berhenti dulu kita dari dunia YouTube kayak gitu. Iya, biar ada kehidupan lain lah ya. Malah gitu. kebablasan jadi berhenti total. I see. Gitu guys. Oh, berarti Gitu, dulu guys. vakum sempat kayak beberapa bulan nggak ada upload sama sekali. Nggak ada. Oh, jadi kalian nggak tipe yang nyetok video ya? Misalkan nyetok dulu video untuk sebulan ke depan, habis itu kita liburan nih sebulan gitu. Enggak. Kita biasanya sehari paling syuting 2 kali. Stok tuh buat beberapa hari doang. Sedih banget, padahal dulu kita sempat main ke kantor ya. Iya. Aku juga sempat main ke Jakarta dulu. Iya. Ya, tapi semua ada masanya lah. Betul. Tapi sekarang lagi aktif di TikTok. TikTok, Ya betul. kan? TikTok Sama Reel. Izya. Iya, Iya sama kan? pacarku guys. Prank-prank pacar gitu kan. Gak jauh-jauh ya kamu dari prank Iya. ya. Udah berapa lama hubungannya sama Kezia? Sepertinya ini yang paling lama. 4 tahun.
Alhamdulillah. Alhamdulillah 4 tahun. Lancar, aman, sentosa ya. Belum nikah ya guys. Nanti ya guys, masih jangan ditanyain terus kapan nikah, masih Ya, lama nggak apa-apa. guys. Dijalani aja dulu kan. Tuh. Iya. Yuk, kamu boleh nggak bahas ini? Kamu Apa? pernah kena masalah kan? Ya, oh ini aku juga belum pernah cerita permasalahan ini di channel YouTube manapun ya, belum pernah iya. sama sekali. Eksklusif ya di sini ya. Terima kasih yo. Terima kasih. Buat Yo. yang belum tahu, kemarin tuh tahun 2020 tuh aku ketangkep polisi lah gara-gara kesalahanku kan. Aku promosi judi online. Oke. Yang ditangkep lah. Mm-mm. Ya udah terus aku di penjara 5 bulan kayak gitu. 5 bulan. 5 bulan. Serem sih kalau diceritain. Nggak mau lagi aku berurusan sama hukum lah. Ngeri ya penjara ya. Ngeri banget. Tapi bentar aku tanya, aku potong sebentar. Sebelum kamu nerima job itu, tapi kamu tahu itu judi online? Tahu banyak banget sampai keluarga aku yang ngingetin. Cuman aku yang bandel aja kayaknya ya. Udah nggak apa-apa, gampang kok. Ini cuman posting doang. Aku nggak perlu ngapa-ngapain. Dia kirim bahan, aku naikin di story Instagram doang. Oh. Begitu. oke. Tapi Tapi waktu itu emang lagi rame banget influencer yang di endorse sama Judol ya kan. Iya. Dan sekarang Judol kamu tahu nggak dia komen di tiap video upload YouTube. iya. Iya, lagi sampah banget. Kayak di setiap YouTube ada upload, mereka tuh bener-bener kayak pakai buzzer gitu loh. Kayaknya di live streaming orang juga kayak gitu ya. Dia ngedonate gitu ya. Iya. Oh iya. Kalau dulu aku cuma di Instagram. Emang tapi hancur sih guys. Kalau kalian masih main judi online janganlah. Bener, Hancur guys. bener hancur pasti hidup kalian hancur deh. Bentar, kok kamu bisa ditangkapnya di Lampung sih? Kamu ditangkap di Lampung kan? Ya. Kenapa? Enggak, bisa aku ditangkapnya di Semarang. Iya, tapi kenapa Kenapa bisa di Dari Lampung? Polda Lampung. Jadi ini ada selebgram dulu yang pertama ketangkep di Lampung. Oh, selebgram Lampung. Selebgram Lampung. Oke. Dia ketangkep, merambat, akhirnya sampai ke selebgram Semarang. Nah, pada saat itu tuh aku dijemput. Aslinya selebgram Semarang tuh banyak juga yang endorse. Yang apa sih Tapi kamu? kamu Cuman aku yang dijemput. Kayak gitu. Sebenarnya teman-temanku juga banyak yang mau ketangkap. Tapi kamu lindungi lah. Ya aku bilang kalau makin banyak orang kan makin ribet ya. Akhirnya aku nahan sendiri aja. Udah Pak, aku aja, yang lain udah pada enggak. Kayak gitu. Asik gitu. Pasti masih Gitu, temenan guys. dong sampai sekarang. Masih. Berarti karena kasusnya diambil sama Polda Lampung, Mm-mm. akhirnya diselesain sama mereka lah ya, yang di luar kota pun dijemput-jemputin gitu ya. Tapi itu cuma 2 orang aja. Oh, 2 influencer. selebgram aja. Oh. Yang lain ada adminnya yang ketangkep. Oh. Jadi- admin si influencernya. Bukan admin judi online-nya, websitenya. Oke. Jadi waktu itu aku udah ketangkep, dibawa ke Polda, aku di BAP, aku bocorin lah ini yang nawarin aku ini nih, orang ini nih, kantornya di sini nih. Akhirnya 27 orang ketangkep. Kalau kalian ngikutin beritanya aku waktu itu 27 orang tuh ketangkep, admin yang komputernya, Iya. yang megang-megang websitenya gitu lah. Dan dia hukumannya lebih ringan guys dari aku guys. Jadi ya itu, aku kena hukuman 5 bulan. Adminnya yang kerja di websitenya itu cuma 4 bulan guys. Kita cerita yang di dalam penjara dulu sedikit kali ya. Boleh. Seru ya, aku spill biar orang-orang tahu di penjara tuh kayak gimana. Kamu spill, kita deg-degan. Mantap. Oke, lanjut. Ya aku ceritain, tapi aku kasih batasan-batasan ya. Oke. Jadi setelah dari Polda itu kan pelimpahan, Iya. udah vonis, udah hasil sidang kita pelimpahan ke rutan. Kalian bisa searching rutan Waiwi lah, itu rutan di Lampung. Dan itu ya termasuk rutan yang tahanannya kapasitasnya banyak, 1000 orang Oh. di situ. Jadi setelah kita pelimpahan kita masuk rutan, kita dibotak guys. Dan terus kita masuk pelimpahan itu kita melewati sel tikus dulu. Oke. Sel tikus tuh kapasitas ya 40-30 orang lah. Itu ruangan 3 kali 4 meter. Segitu diisi orang banyak. Jadi tidurnya bener-bener kayak ikan pindang berjejer gitu. Ada yang jongkok juga. Dan itu bener-bener dikeong gitu. Dikeong tuh pintu nggak pernah dibuka kecuali waktu makanan masuk ya. Nah di situ normalnya 2 minggu. Itu kamar mandi nggak ada tembok dan WC-nya ya WC bener-bener WC kayak gitulah guys. Jadi kalian mau mandi mau ditonton rame-rame. Kalau Berarti yang kalau lagi ada yang bau banget tuh. iya semua pada mau rapat ke situ. Terus. Ya, normalnya 2 minggu di situ. Oke. Ya, sampai situ aja ceritanya. Habis itu kita ke isolasi, terus ke penaling, akhirnya kita ke kamar. Ya udah, kayak gitu penjara tuh bener-bener susah guys. Kalau jangan sampai kalian pernah berurusan sama hukum guys. Makanan gak enak, air kotor, kalian bisa bayangin sendiri kalau di penjara kayak gitu. Berarti kamu setelah di penjara, keluar dari penjara menjadi orang yang lebih baik dong, Yo. Amin. Ya nggak sih? Maksudnya Ya. lebih taat peraturan Terus gitu-gitu. jadi memfilter apa yang kayak endorse gitu-gitu kan. Di penjara tuh aku turun 10 kilo guys. Selama 5 bulan? Iya, jadi aku keluar tuh jadi lebih ingat sama Tuhan kayak gitu. terus Di dalam kan juga bisa
ada masjidnya buat yang Islam bisa sholat, yang itu bisa ke gereja. Nah jadi lebih ingat Tuhan. Perubahan yang pertama itu jadi merasa lebih dekat sama Tuhan. Karena aku merasa memang kalau waktu di bawah itu tuh bener-bener kita nggak bisa bergantung sama orang. Cuman ada Tuhan di situ yang nemenin kita kayak gitu. Terus perubahan yang kedua ya aku jadi lebih menghargai makanan ya. Ini pembelajaran sedikit ya. Karena di penjara tuh kan makanan kan nggak enak, susah. Jadi di luar ya aku lebih makanan aku habisin kayak gitu. Oh gitu. Pembelajaran kecil-kecilan kayak gitulah. Tapi kan jadi bermakna banget gara-gara kamu kan pelajarannya langsung gitu loh. Emang dari pelajaran hidup ya. Iya. Tuh. Dan yang paling sedih waktu itu di dalam itu papaku nggak ada guys. Papaku meninggal selang 2 hari sebelum aku bebas. Aku bebas tanggal 19, papaku meninggal tanggal 17. Dan aku nggak bisa ikut ke pemakaman papaku. Pelukan terakhirku tuh yang waktu aku dijemput penjara itu, pelukan sama papaku. Oh terakhir banget, berarti 5 bulan sebelum itu. Iya. Akhirnya kamu pulang, terus kamu mau aktif lagi nih sosial medianya, iya dong? Iya. Setelah berapa bulan kamu mulai aktif lagi dari kamu udah bebas nih, terus kamu mulai aktif lagi tuh berapa bulan? Langsungan sih kayaknya nggak ada seminggu. Oh kamu nggak ada recovery mental dulu atau apa dulu gitu? Masa Nggak sih? ada. Iya, Tapi kayaknya IG kamu sempet lama nggak ada upload apa-apa deh. Iya, aku nggak di Instagram, aku di TikTok. Karena Instagram kan masih ditahan. Lanjut. Tadi Kamera kita overheat guys. Iya, kalau kamera kita overheat, jadi kita ganti kamera dulu ya. Jadi selang berapa bulan kamu akhirnya mulai aktif lagi di media sosial setelah kamu keluar? Aku lupa pastinya ya, cuman aku langsungan kok. Cuman gara-gara Instagramku masih disita, aku aktifnya di TikTok dulu waktu itu. Sempat bikin YouTube juga sih aku. Oh, YouTube pribadi? Iya, YouTube pribadi. Aku nge-vlog kayak nyamper ke makam papaku gitu. Oh, ya setahun lalu update itu nggak sih? Iya, kayaknya itu. Aku sempat rame di TikTok juga awal-awal keluar ya. Cuman aku sempat rame, aku 10 juta yang satu video TikTok. Kayaknya ada deh video kamu ke makam kamu ya. Karena itu memang FYP di aku juga. Enggak, terus akhirnya kamu aktifnya di media sosial pribadi karena Kiflife udah gak aktif kan. Dengan kesibukan masing-masing. Sedih juga, kamu kangen gak kayak gini? Iya, kamu kangen gak? Kangen lah aku lah. Tapi kamu kangen sama partner kamu dulu? Kangen, cuman ya gimana kan udah punya kehidupan masing-masing. Betul. Kadang ada yang nggak bisa dipaksakan gitu. Kayak kehidupan tetap berjalan ya. Tuh, jadi ya balik lagi kayak pembelajaranku di penjara. Kita harus bisa sendiri. Betul. Setuju banget. Terus mau klarifikasi juga ya, pada bilang aku musuhan sama Vano. Enggak, kita masih temenan guys. Cuman ya udah nggak kayak dulu aja. Karena kalian udah jauh juga kan. Kamu di Semarang, satu di mana? Di Bandung, kalau nggak di Jakarta, aku juga lupa. Berarti kamu udah pacaran 4 tahun? Iya, 4 tahun. Asik. Kapan kayo gitu? Ini semua aku pada dibanding-bandingin ya. Kayo masih kayak gitu, kadang aku masih di hate. Lo maksudnya dibandingin sama siapa? Vano ya, maksudnya karena banyak yang nge-DM aku ngikutin sekarang Kak Ayo kok malah kayak gini, nggak nikah nggak kayak Vano gitu lah. Nikah itu nggak saya nikahkan udah gitu doang, enggak guys, di belakang itu kayak lo masih banyak yang harus lo hadapi. Iya, tapi namanya orang kan punya hak juga lah kayak gitu. Cuman ya aku jawab aja di sini, aku bilang kalau nggak semuanya harus sesuai keinginan kalian. Betul, gitu loh. Setuju. Nikah kan butuh persiapannya, nggak langsung aja kayak gitu. Jadi ya Kezia juga masih kuliah. Ya santai aja, aku juga nggak ada pengen buru-buru ngeliat temanku iri juga nggak. Biasa aja guys. Berarti ini kan, tadi gue mau ngomong apa? Lupa. Enggak, semua orang punya waktunya masing-masing. Betul, dan menurut aku memang kamu ya nikmatin dulu aja waktu kamu kayak begini. Karena nanti kalau udah nikah, misalkan kamu emang nikah nanti sama Kezia, ya pasti akan berbeda juga gitu. Paham kan maksud aku? Kayak kamu yang tadinya ketemu misalkan kayak nanti jemput kuliah atau nanti ketemu weekend, kayak excited atau masih ini. Nah, kalau udah ketemu tiap hari tuh bosan nggak tapi ketemu tiap hari gitu? Kalau bosen sih enggak tapi ya. Lebih ke udah nyaman aja gitu. Iya, udah kayak ya udah aja gitu, paham kan? Tapi pernah risih gitu nggak sih? Risihnya? Maksudnya bangun tidur aduh lihat dia lagi gitu. Enggak ya. Terus berantemnya biasanya masalah apa? Masih berantem gitu nggak? Berantem masih ada lah, nggak mungkin nggak berantem. Tapi ini kita sudah sampai ya. Sudah. Kok bisa sih ada kafe di sini? Iya, banget. Kenapa dijawab dulu? Apa? Tadi apa sih? Lu ngomong apa? Berantem. Ya ada sih berantem. Paling kalau aku berantem, contoh misalkan kayak ngonten di Jakarta, ntar aku tiba-tiba pulangnya malam. Gitu-gitu aja sih. Gak ngabarin gitu ya?
ngabarin. Cuman misalkan aku keluar dari pagi, beda cerita kalau misalnya aku keluar kota ya, beda. Misalkan aku memang kayak di putaran Jakarta aja, tapi aku misalnya nyampe rumah jam 11, jam 12 gitu. Harus anaknya sama suaminya gitu ya. Iya, lupa deh lo punya anak. Iya, gitu, lebih ke situ aja sih. Tapi kalau misalkan kayak aku ada konten keluar kota, kerja kan ini kerja ya, walaupun kayak jalan-jalan gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi ya gitu sih, simpel-simpel aja. Beli kue dulu, baru kita lanjut. Oke. Jadi ini rekomendasinya Iyo. Jadi dia tadi disuruh pilih makanan kesukaan, dia bingung. Karena kita udah makan berat, jadi kita penutup mulut yang manis-manis. Kalau tadi sebelum kita konten, kita udah ketemuan, sudah kayak udah ngobrol-ngobrol, udah julid juga gitu ya. Oh, kenapa? Dia udah di pinggir jurang. Brula ya. Lo mau makan sekarang nanti ya? Dia lagi nyetir ya. Karena tadi kita cabut dari parkiran karena ini guys, mulai rame. Iya, benar. Lo mau makan sekarang? Mau. Oke. Ini lo tempat makan sama Ayang Beb. Iya. Kenapa akhirnya seorang Iyo bisa tahu tempat lucu jualan croissant, roti-roti yang gini? Karena ini lumayan terkenal ya di Semarang ya. Oh, ini lumayan terkenal di Semarang. Oke, namanya apa nih Yo bacanya? Le Fourré namanya. Le Fourré. Ini nggak dibayar ya guys. Nggak dibayar ya guys. Kalau yang punya lihat bisa lah. Tapi yang punya lihat bisa betul. Langsung kontak aja. Enak? Bener? Enak kan? Gimana? Enak. Aku suka makan manis. Iyo katanya belum mau makan sekarang guys, kenyang. Iya. Sekarang kita lagi di jalan mau menjemput Ayang Bebnya Iyo. Iya, kita mau jemput Casey ya. Ini salah satu requestan Iyo karena ini harinya Iyo ya nggak apa-apa. Sampai kita kenalan sama Ayang Beb. Kita tuh pernah nonton mereka loh. Di YouTube ya. Di YouTube pernah jadi gestarnya kan? Iya. Di YouTube apa dah? Kita yang jadi penonton di bawah. Masa iya sih tapi? Iya. Yang di Jakarta atau yang di Jogja? Jakarta. Sumpah itu tuh kita baru bangun kerintis mungkin 100.000 aja kita belum ada. Sumpah. Nyangka nggak lo? Itu di Fanfest berarti ya? Jakarta itu ya? Iya. Yang ada Atta Halilintar itu juga. Gue nggak tahu pokoknya sampai Desti nulis dia. Aduh, gue ngefans sama Vano. Iya, dia dulu ngefans sama Vano terus dia nulis di apa namanya? Di HP Di HP apa gitu tapi nggak baca lah. Aku juga lupa apa ya. Nah, terus setelah itu jeda mungkin ada setengah tahun lah. Setengah tahun bikin YouTube. Enggak, kita udah bikin YouTube. Karena kita datang ke situ karena kita diundang agensi, tapi kita masih di penonton ya. Diundang aja gitu. Nggak naik panggung berarti ya? Enggak, sombong gitu lah. Kayak masyarakat biasa gitu ya? Masyarakat biasa kita masih jadi butiran debu guys. Terus habis kayak gitu akhirnya setelah itu 6 bulan kemudian, tapi kita ngikutin kalian nih di mana tuh namanya? Di Instagram. Ngikutin kalian. Jadi kadang waktu itu kalau nggak salah kalian pernah live, kita join. Nah, jadi penonton kalian adalah penonton kita. Jadi kayak ada Kak Desi, ada Kak Vivi dulu kayak gitu. Pokoknya seinget gue dulu kayak gitu. Akhirnya kan notice lah sama kalian. Siapa sih dua pengacara? Kalau nggak salah itu gitu ya. Awal mulanya kita kenal. Akhirnya dari situ follow-followan atau kalau nggak salah gue yang story terus gue mention Caca. Karena gue tahu kalian pernah deket kan. Iya. Terus habis kayak gitu gue minta tolong Caca ngenalin ke kalian. Ya udah, akhirnya kenalan. Collab itu ya. Iya, akhirnya ngajak collab, mereka mau collab sama kita, terus kita ke Semarang. Ke Semarang dulu apa ke Jakarta dulu sih collabnya? Semarang dulu. Thank you ya BTW kalian kan di situ udah berjuta-juta mau loh collab sama kita. Iya benar. Kenapa mau collab sama kita? Pengen ngerasain aja sama YouTuber kecil gimana? Enggak bercanda. Tapi hujat tau. Tapi lucu masukin Pak. Tapi kita tuh gak pernah nyangka. Maksud gini loh, gue nontonin lo di acara YouTube Fanfest dan kita jadi penontonnya. Dan akhirnya kita bisa collab, itu kita seneng banget. Namanya kita bela-belain ke Semarang. Iya loh. Dulu kita pas bela-belain ke Semarang kita udah punya duit loh ya. Sumpah. Ya udah banyak lah itu. Dulu kita naik mobil apa ya? Naik ini ya? Apa naik cerita? Sampai ke kantor itu ya? Iya. Kita nginep gak? Kita nginep. Kita sama nyokap gue kan? Sama nyokap gue. Sama nyokap yang lu. Yang kita abis ke Jogja. Nyokap. Jogja. Kayak naik Navara. Ya ampun. Dia enggak apa-apa. Aku belajar sama Vano juga itu. Kita pengen collab-collab. Dulu kan aku sama Vano kan kita harus bisa sendiri, nggak perlu collab-collab kayak gitu. Lumayan ya. Tapi kalau bagi kamu mungkin itu nggak rame, maaf ya. Enggak lah, sekarang aku udah sepi banget anjay. Udah nggak terkenal guys.
Apa sih kan guys? Guys, komen-komen support Iyo, semoga Iyo bisa aktif lagi di YouTube gitu. Kalian kasih ide-ide menarik kalian buat Iyo. Nanti baca komen ya, Yo. Awas loh Yo nggak baca komen, Yo. Nonton kita baik-baik. Ya kan guys, support biar Iyo makin semangat buat nge-YouTube lagi guys. Bentar nggak apa ya? Gak apa-apa, kita kan masih konten. Iya. Kita mau jemput ayam beb, habis itu kita mau diajakin ke mana yuk? Lawang Sewu. Apalagi yang mau dibahas? Apalagi? Gak ada sih kan, apa kabar Iyo? Kabar Iyo? Dijawab. Baik. Berarti Iyo akan semangat untuk bikin konten YouTube lagi? Insya Allah. Bisa cukup gak lo? Gak usah ngomongin dulu ya. Cukup gak? Gue kasih motivasi adalah kayak dulu kita di bawah Iyo loh, kita nonton Iyo banget, paham gak? Iya. Ya kan, Iya jadi loh. kayak Tapi iya Enggak lah, masa kayak gitu enggak. jadi iya. sumpah gue Kalian kan waktu keluar panggung banyak. terus dia berkorong gini. Oh my Itu ngapain sih? Tapi gue lupa tau. Gue juga lupa caranya. Ngapain kamu di Tapi atas? gue di sana cuma nontonin kalian doang loh. Iya. Habis itu kita cabut. Iya. Demi mungkin. apapun, demi Allah. Karena dulu kita ngefans. Iya. Dulu kita ngefans loh sama Iya. Bayu. Enggak mungkin, enggak percaya aku guys. Karena konten kalian tuh seru. Itu udah YouTube kan berarti? Udah. Kenapa kalau nonton Kif Live kenapa? Seru. Seru. Karena kalian kan persahabatan. random banget nih gitu. Challenge. Ya, menginspirasi lah dulu tuh. Hai, masuk. Sini. Ini YouTuber terkenal. Bacot. YouTuber terkenal Cuma banget. satu Apa? Pertanyaan terakhir nih sebelum kita ke Lawang Sewu. Ya. Apa pertanyaannya tadi apa? Kan Kif Live TV itu udah kayak identitas kan. Iya, Kayak kita betul. nih dua pengacara gitu kan. Tiba-tiba amit-amit tuh pengacara bubar. Terus kan orang masih kenal Vivi dua pengacara, tapi kan udah enggak udah lagi enggak. dua pengacara kayak kamu. Iyo Kif Live TV. Kan udah enggak, perasaan kamu apa sih deep down gitu kayak, atau emang kayak ya udah emang udah enggak gitu, atau kayak ya gue Iya, aku- masih pengen gitu. Kalau aku jawab ya, gimana perasaannya? Jujur masih seneng ya orang-orang kenal aku dari Kif Live itu, walaupun sekarang udah bubar. Cuman ya sampai sekarang pun orang-orang masih kadang masih komen kapan upload lagi Kif Live, masih nanyainnya tuh masih yang hal-hal Kif Live kayak gitu. Aku sebenarnya pengen ngerubah pelan-pelan dengan aku ngenalin KJ, aku dengerin teman-temanku yang lain. dunia kami yang baru. Iya, dunia aku yang baru kayak gitu. Cuman ya nggak apa-apa sih, aku masih seneng banget kalau orang-orang masih kenal aku sebagai Iyo Kif Live, karena itu jadi cerita pengalaman hidup Kif Live tuh jadi kayak apa ya, kenang-kenangan yang indah buat aku kayak gitu, selama hidup gitu. Bener. Ya buat Vano, sukses terus kehidupannya ke depannya ya. Ingatlah dulu kita pernah ada Kif Live bareng. Ya udah guys, sekian video dari Kalau kita. kalian suka video ini Jangan lupa like, comment, dan share. gitu. Iya dong kan dulu kayak gitu nggak? Iya, Kayak kayak gimana? gitu. Closing kamu deh nggak apa-apa. Kalau sudah nonton video kali ini, Gini deh, udah gini. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video guys. Bye. Bye.